Malah sebenarnya spirit pondok pesantren itu adalah menghapuskan perbudakan sebenarnya. Di pondok pesantren itu selalu kita diajari manjada wajada. Nah, ya. Kalau pondok pesantren disamakan dengan feodalisme, ini kalau dalam istilah ilmu modern itu tidak apple to apple. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Abdullah. Yang hari ini, sore hari ini kita ada di Kopi Kelut, kan apa namanya? Cafe Kelut. Podcast kita teras tengah. Ya, kita akan berbicara terkait dengan sesuatu yang sebetulnya penting tidak penting harus dibahas. Karena ini Tapi kemaslahatan bangsa dan negara. Gitu. Penting nih, Mat. Penting, Mat. Iya. Kemaslahatan. Kemarin kita banyak masalah, gejolakan, konflik dan sebagainya. Akhirnya yang tersedia adalah pesantren. Ada istilah raja-rajaan, ada istilah feodalisme, ada istilah lain pondok pesantren, beda pendidikan, yang satu raja-rajaan, satu feodalisme. Ini yang hari ini kita hadapi. Nah, hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu ya, Mat? Iya, bintang tamu. Ya, ini juga adik kelas saya di IN atau sekarang menjadi WIN. Beliau alumni pondok pesantren dan tidak nanggung-nanggung, beliau adalah alumni pesantren Al-Hozini. Yang lagi kena musibah, pas banget. Al-Hozini yang terkena musibah, bahkan kiainya di framing oleh orang-orang yang bicara takdir tapi tidak tahu takdir itu apa. Enggak tahu, ini komisi satu pemerintahan. soal Mat, hukum. siap kita bertanya-tanya kepada teman kita ini. Kita habisi dia. Hakim, saya mau nanya Hakim. Oke. Sampaikan dewan. Ya, dewan sekarang saya anggaplah belum beranjak 40 tapi sudah diberikan suksesan menjadi dewan. Alhamdulillah. Dipilih oleh sekian ribu orang untuk mewakili masyarakat. Pertanyaan saya simpel saja. Selama sampai dididik oleh pesantren di Al-Hozini yang katanya dan sebagainya, framing yang dibuat sebagainya, entah itu kebanyakan oleh buzzer, bagaimana pengalaman Anda sekarang setelah jadi pesantren? Pasca selesai di pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. senior saya semua ini, guru-guru saya semua ini. Jangan Baik. lupa. Sebenarnya saya mondok itu bukan di Al-Hozini. Nah, Kalau seumpamanya ditanya apakah saya produk pondok, ya sebenarnya saya ini adalah asli dari produk pondok. Karena mulai sejak umur 9 tahun saya sudah dimondokkan oleh orang tua. Pertama saya mondok di Ibnu Khalil di Bangkalan sini. Ya. Itu pada tahun 2000 ya, pas. Cuman nggak begitu kerasan, akhirnya saya pindah ke Belega. berapa tahun tuh? Di mana? Di Ibnu Khalil. Ibnu Khalil. 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan karena nggak kerasan. Tapi namanya pondok. Ya. Pondok juga. Kiai Haji Imam Bukhari. Ya. Kemudian saya pulang, nggak kerasan, cuman diusir lagi di rumah. Diusirlah saya ke Belega di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Di sana saya menempuh pendidikan sampai 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 5. Dan unik di sana itu, kelas 5 itu sudah dianggap lulus ibtidaiyah. Sehingga saya itu oleh kiai saya dipindahlah ke Al-Hozini Buduran Sidoarjo. Memulai dari kelas 6 ibtidaiyah sampai lulus sanawiyah di sana. 3 tahun, 3 kali mondok berarti? 3 kali mondok, yang di Al-Hozini ini Berapa 4 tahun? 4 tahun. 4 tahun. Gimana tadi pertanyaannya? Hikmah apa saja yang Oh, iya. baru tahu kita, baru 9 tahun. Itu mondok atau dibuang itu? Semi-semi lah, semi-semi. Sama kayak saya juga. Saya juga 9 tahun dulu. Kalau hikmah yang jelas pondok pesantren itu, kalau seumpamanya saya bisa jujur, adalah satu pengalaman yang selama saya hidup yang tidak bisa saya rasakan keindahan itu selain di pondok pesantren. Bagaimana di sana itu saya diajari untuk istiqomah, konsisten. Kemudian juga diajari untuk bagaimana kita menjadi seseorang yang jujur. Yang paling penting adalah ikhlas dan pengabdian.
di pondok pesantren. Itu Begitu. penting tuh. Enggak. Ikhlas pengabdian atau bahasa sekarang perbudakan. Bedakan pengabdian dengan perbudakan. Oke. Beda saya kira ya. masalah Gimana? Perbudakan dan pengabdian. Ah. Malah sebenarnya spirit pondok pesantren itu adalah menghapuskan perbudakan sebenarnya. Nah, Saya contohkan begini. ya. Kalau kita berbicara budak itu berarti dia itu tidak bisa berkreasi apapun. Dia hanya tunduk saja. Nah, kalau di pondok pesantren tidak, kita tunduk untuk belajar. Oh. Perbedaannya di situ. Nah, bagi saya di pondok pesantren itu sangat beda dengan framing yang sedang Diangkat itu. diangkat pada hari ini terkait masalah perbudakan itu. Di pondok pesantren itu sebenarnya kita diajarkan menjadi manusia seutuhnya manusia. Begitu. Oke, ini pertanyaan yang sangat sederhana. Dulu, waktu umur 9 tahun, yang awal mondok di mana? Di Ibnu Khalil. Ya. Itu sudah bisa pakai sarung sendiri atau cuci sendiri atau gimana? Kalau pakai sarung bisa ya, Oh, sudah bisa di rumah. tapi kalau nyuci belum bisa. Nah, waktu itu siapa yang nyuci itu? Jadi saya itu mondok umur 9 tahun, Nah, paman saya yang disertakan untuk mendampingi saya. oh. Gitu. Paman saya sekarang tetap mondok, ada di Belega. Oh, di Belega Iya, ada sekarang. di Belega. Sampai sekarang itu kalau dihitung mulai tahun 2000 sampai 2025 tahun tetap ada di pondok pesantren. Udah nikah berarti? Sudah nikah, Tapi tetap ngabdi tetap ada pondok. di pondok dan yang menikahkan itu adalah kiai. Iya, ya Allah, alhamdulillah. Ini yang jarang-jarang yang ada ya. Kecuali di pesantren. Nggak mungkin ada dosen menikahkan mahasiswanya. Nggak Takutnya ada tuh. dinikahi sendiri. Dinikahi sendiri. Bukan menikahkan tapi dinikahi sendiri. Nah, gini Kim, gini. Yap. Pak Dewan, setelah mondok, kemudian kamu kuliah. Ya. Nah, sekarang mental apa yang kamu dapatkan dari setelah mondok itu? Nah, kehidupan ala pesantren kaku, itu. atau seperti apa? Ya. Di pondok itu ya, sepengalaman saya, kita diajari untuk bertahan hidup itu sangat luar biasa. Jadi nilai-nilai bertahan hidup itu saya bawa sampai sekarang. Maksud dari bertahan hidup itu seperti apa? Pertama, di pondok pesantren itu selalu kita diajari manjada wajada. Nah, Ya kan? benar. Itu kan sudah familiar di pondok pesantren bahwa bagi orang yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan itu. Ya. Dan itu sampai sekarang yang saya nilai itu yang kemudian saya tanamkan dalam jiwa kita, dalam jiwa saya. Yang kedua, ada juga istilah mansaroh wasola. Mansalah derbi wasolah. Barang siapa yang berjalan maka dia akan sampai. Nah, edukasi seperti ini belum saya dapatkan di luar. Jadi dedikasi bertahan hidup itulah yang saya bawa sampai hari ini. Sehingga dimanapun saya berada, maka komitmen itu yang selalu saya bawa. Sangat sederhana tapi mengena ya. Ya, mengena. Padahal setelah nyantri, Pak Dewan ini kuliah S1-nya berapa tahun? S1-nya 5 tahun. 5 tahun. Kemudian S2-nya 4 tahun. Yang seharusnya 2 tahun. 2 tahun. Karena mungkin keenakan untuk merasa nyaman dengan selalu berburu ilmu pengetahuan, jadi nggak keburu lulus. tapi yang selalu dikenang adalah manjada wajada dari kiai. Iya, itu betul, itu. Kalau dalam kuliah tuh ada istilah lulus tepat waktu atau lulus waktu yang tepat. Ya, jadi saya mencari yang kedua, Lulus waktu lulus di waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Nah, seandainya saya lulus tepat waktu, mungkin saya keleweran kemana-mana kan. Masih ganggu. Masih ganggu. Gini Kim. Mondok seumur 9 tahun. Kemudian total semuanya sampai berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun, oke. 9 tahun. Sekarang ada istilah yang terkenal dengan istilah feodalisme. Iya. Coba, Video apakah yang- semudah itu di pesantren disebut dengan feodalisme? Saya kira kita harus kembali ke definisi kalau seperti itu. Gimana? Kamu kan orang filsafat yang kemudian pernah jadi murid saya. Iya, betul. Kalau pondok pesantren
disamakan dengan feodalisme. Ini kalau dalam istilah ilmu modern itu tidak apple to apple. Nah, Artinya tidak bisa menyamakan sesuatu bukan pada tempatnya. Feudalistik itu kan merupakan salah satu sejarah transisi kehidupan manusia ya. Bagaimana dia bisa menjadi tuan tanah kemudian memperbudak orang. Sedangkan di pondok pesantren ini bukan memperbudak, tapi kiai itu disamperin oleh wali-wali santri membawa anaknya agar belajar ilmu agama di situ. Jadi konteksnya sangat berbeda. Kalau feudalistik itu adalah bagaimana dia menjadi tuan tanah, menjadi raja, orang jadi bodoh. Kalau di pondok pesantren ini dia tidak menjadi tuan, tapi dia dituankan dan mencerdaskan. Jadi kan tidak apple to apple. iya. Feodalistik dengan pondok pesantren itu sangat berbeda saya kira. Cuman memang kenapa kemudian feodalistik ini muncul di permukaan dan itu dibenturkan kepada pondok pesantren? Saya kira ada sesuatu misi yang ada di belakangnya itu. Ini akan bagaimana kemudian ingin mendelegitimasi nilai-nilai kearifan yang ada di pondok pesantren. Padahal ya, Kak Sadul ya, Kak Baim ya, negara ini sudah mengakui loh tentang adanya Pondok pesantren. eksistensi pondok pesantren. Iya. Yaitu ditandai dengan adanya undang-undang pondok pesantren. Kalau nggak percaya coba buka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Di situ disebutkan bahwa pondok pesantren itu adalah pendidikan di tengah masyarakat yang mempunyai ciri khas. Nah, itu yang punya. Pendidikan di tengah masyarakat yang mempunyai ciri khas. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya adalah di situ ada kiai, ya, ada pendidikan, kemudian ada dakwah, ada pemberdayaan masyarakat. Dan di undang-undang itu disebutkan sudah sebagai legal standing bahwa pondok pesantren itu diberikan kebebasan untuk memformat pendidikannya ala pondok pesantren. Jadi kita tidak bisa dibenturkan dengan dunia-dunia yang di luar pesantren. Ini sudah mempunyai kekuatan asas hukum untuk menjalankannya. Begitu. Termasuk yaitu jabatannya seumur hidup ya. Iya, Bukan per periode. Nggak ada periode. Karena nggak ada pemilihan kalau nggak ada pemilihan. Ya itu tidak ada pemilihan, dia diangkat oleh masyarakat dan kembali kepada masyarakat. Jadi apa saja sebutkan 3 pesantren satu? Satu adalah dia ada pendidikan. Pendidikan jelas. Jelas Dan dong sebagainya. ya. Kedua, Dakwah. dakwah jelas. Jelas dong kiai kemana-mana kan. Ketiga? Ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga berupa apa? Nah, begini ya. Ya. Di mana letak pemberdayaannya di pondok pesantren? Pemberdayaan masyarakat di pondok pesantren. Yang pertama, orang yang mondok di pondok pesantren pasti dia diperdayakan secara keilmuan. Satu ya. Sesuai dengan kapasitasnya. Sesuai dengan kapasitasnya. Yang kedua, di pondok pesantren itu ada kurikulum namanya pengabdian masyarakat. Nah, Berbentuk? Ini kan Berbentuk gimana? Kalau istilahnya kalau dalam pondok pesantren guru tugas. Guru tugas. Kalau pondok modern guru pengabdian. Guru pengabdian. Dan itu gak digaji kan? Nggak digaji. Nggak digaji. Murni itu adalah keikhlasan dari pondok pesantren, untuk memperdayakan masyarakat agar paham tentang masalah agama, begitu. Sedangkan di bangku kuliah pemberdayaan masyarakat cuma 1 bulan ya. Iya, Sebulan KKN itu ya. KKN. Itu pun cuma makan. Ya begini lagi. Dan buat pelang nama. KKN itu ya satu desa berapa orang itu? Sekitar ada Kita 18 sampai 20. 20 lebih. 20 lebih. Kalau di Tapi pondok kita pesantren 18 itu. Satu sekolah, satu guru. Satu guru. Dan dia mampu kok menjawab semua tantangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan minimal 1 tahun ya. Coba gini, Kim. Coba gini Pak Dewan. Kedokteran. Fakultas kedokteran misalnya. Yang pesantren kan yang fokus agama saja bisa mengabdi seperti itu gitu. Ya. Yang emang bekerja di dunia tapi tujuannya akhirat. Akhirat. Coba misalnya kampus UNER atau UI kedokteran. Sebelum dia lulus pengabdian dulu ke masyarakat. Ke puskesmas, polindes itu kan keren ya. 1 Iya. tahun saja. 1 tahun. Nggak 1 tahun kekurangan aja. dokter, Pak. Tanpa digaji. Iya. Tanpa digaji. Tanpa digaji. Kira-kira ada nggak itu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Bukan nggak ada, mungkin belum ada. Mungkin belum ada. Artinya begini, kalau berbicara masalah keikhlasan dan nilai pengabdian, jangan tanya ke siapa, tanyalah ke pondok pesantren. Nah, semurni ini
format pendidikan semurni ini masih saja dicemooh oleh masyarakat. Coba bayangkan. Nah, saya menganggap bahwa dengan adanya isu-isu kekinian itu, ada misi yang sangat luar biasa yang dibawa oleh orang-orang tersebut. Gitu loh. Nah, sedikit melebar ya. Ya. Iya. Sedikit melebar. Dulu ketika Soekarno menjadi presiden, ada istilah Nasakom kan? Ada. Nasionalisme, Nasional, komunis, dan agama. agama. Kemudian komunis hilang, Ya. menjadi nasionalis dan Agama. Agama. Nah, saya kira takutnya ya ini namanya kita berprasangka baik ya, bukan prasangka buruk. Takutnya memang ada perbenturan yang akan dibenturkan antara gerakan nasionalis dan gerakan agamis. Keperluannya apa? Takutnya masalah elektoral. Nah, ini masyarakat juga harus paham pondok pesantren terkait masalah ini. Tapi begini, saya rasa pembiasan tadi pesantren itu dipungkir atau tidak itu bagian dari kerajaan-kerajaan kecil. Kalau kita bahas kerajaan feudalisme tadi, artinya santri itu kan nggak mengikuti apa aturan dari apa yang di atas siapapun kecuali pada kiainya. Nah, kalau kiainya ini bagus lah istilahnya, ini pasti nggak akan berbenturan dengan agama, dengan negara. Contoh makanya di Kemenak itu kan ada piagam pesantren yang diatur juga oleh negara. Tadi undang-undang pesantren. Dan masih banyak sebenarnya juga pesantren-pesantren yang belum diakui oleh negara. Dan mungkin yang di media-media itu yang ditampilkan yang pesantren-pesantren yang belum terafiliasi oleh negara. Jadi kan Barangkali seperti itu. begini, Kak Baim. Ada seseorang yang menyatakan bahwa setiap keburukan itu pasti berafiliasi dengan pondok pesantren pencabulan dan yang lain-lain begitu. Ya, Itu saya kira tidak mencoba mempresentasikan errornya itu berapa. Seandainya dikalkulasi, seandainya di Indonesia itu pondok pesantren sebanyak berapa kemarin 200.000 berapa begitu ya, ya. Coba kita presentasikan yang error pondok pesantren yang ada kejadian itu ada berapa pondok pesantren. Artinya kalau kita presentasikan 0,0% Ya. dari sekian banyaknya pondok pesantren yang ada di Indonesia. Artinya kejadian buruk itu tidak kemudian bisa merusak citra pondok pesantren yang lain yang sudah baik. Ya kan? Tapi kemudian oleh orang-orang yang tidak suka pada pesantren, kejadian buruk yang sedikit ini kemudian digeneralisir terhadap pondok pesantren keseluruhan. Tapi Nah, iya. ini kan tidak fair saya kira dalam penilaian pondok pesantren. Ah, Nah, yang nomor 2 begini Iya. Kak Baim. Kita juga harus terbuka ya bahwa pondok pesantren itu sesuai dengan amanah undang-undang itu dia diberikan ciri khas untuk mengelola pondok pesantrennya. Maka ini juga harus menjadi acuan bagi orang tua untuk memilah dan memilih pesantren. Pesantren. anaknya yang mau dipondokkan, dan itu wajib saya kira. Ya. Udah hanya sekedar sekolah gratis, Iya, ini bukan hanya gratis, itu, tapi makannya gratis. Iya, Kan bertameng itu kepada Iya. hanya orang tokoh punya seseorang yang punya biaya, kemudian mendirikan gedung, mengatasnamakan pesantren, tiba-tiba mendirikan gitu loh. Iya, betul. Dan segampang itu gitu. Iya, benar. Nah, pertanyaan dari saya begini Kak Baim. Kira-kira dari adanya pondok pesantren ini, apa sih yang dibuat framing jelek selain feudalisme itu? Ayo kita bedah sekarang lah. Yang dianggap bahwa pondok pesantren ini Feodal. bukan hanya feodal, ada nilai-nilai yang sangat tidak manusiawi contoh gitu loh. Ayo kita bedah. Ngesot-ngesot. Ngesot-ngesot ya. Ngesot-ngesot. Jujur ini ngesot-ngesot itu. Cium tangan, Ngesot-ngesot. Nunduk, ngesot-ngesot itu. Atau cium kaki. Nah, saya kira begini ya. Kalau saya tidak kecium kaki dulu, kecium tangan lah, Cium yang tangan. lumrah dulu ya. Ya. Karena yang cium kaki dengan ngesot-ngesot kan tidak semua di pondok pesantren. Ya, nggak semua. Hanya nggak beberapa semua. kan ya. Nggak semua. Hanya beberapa. Yang tangan pasti. Kalau yang tangan pasti. Ya. Kalau yang tangan Semua. pasti. Pertanyaannya, apakah orang mencium tangan seseorang yang dianggap kita mulia, yang kemudian itu berjasa kepada kita, apakah itu negatif? Enggak. Enggak dong. Saya juga bukan hanya sekedar kiai, tapi ke dosen saya juga. Iya. Karena memang kebiasaan dari pesantren itu Nah, mungkin. sekarang begini, ada yang mengatakan itu bukan ajaran agama begitu ya. Wah,
Itu baca lagi lah. Iya, saya kira begini, ajaran agama itu jangan dipersempit gitu loh. Jadi ajaran agama itu hanya teks Al-Quran dan teks hadis. Sedangkan improvisasinya bukan ajaran agama, begitu ya? Ya. Nah itu saya kira... Kok suara kamu sudah mengarah intonasinya ke guru gembul? Ayo coba gimana? Ya orang nggak pernah nyantri bahasan Ya pesantren begitu. kan. Makanya kan begini, kita aneh dalam pondok pesantren ada istilah malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Artinya? Sesuatu kewajiban yang tidak disempurnakan, yang tidak bisa sempurna tanpa melakukan itu, maka kita harus melakukan itu. Contoh. Contoh, kenapa kita belajar fikih? Kenapa kita belajar sorof? Kenapa belajar nahwu gramatikal? Karena kalau kita tidak belajar itu, kita tidak akan bisa dong baca Al-Quran dengan hadis. Sholat juga. Kemarin kan diusul, disinggung oleh guru gembul. Iya, itu. makanya itu Bukan. Jadi begini Baraya. Hadis fikih, nahwu sorof dan termasuk usuluddin itu bukan bagian dari agama Islam itu, bukan dari agama aja. Karena dia tidak tahu baca malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Ada bagaimana? Kalau dalam ilmu hukum aja, ya, ilmu modern lah, Ya. kita itu tidak bisa tanpa membaca literasi yang banyak, Ya. tanpa literasi referensi yang banyak. Nah, kita membaca nahwu, sorof dan yang lain-lain itu sebagai khazanah keilmuan kita agar kita bisa menafsiri secara objektif terkait masalah teks Al-Quran dan juga Hadis. Nah, kembali lagi tadi yang masalah cium tangan ya. Kan belum dijawab ini cium tangan. Iya, lanjut. Memang betul bahwa tidak ada ajaran kita untuk cium tangan. Tapi apakah ada ajaran kita untuk menghormati seorang guru? Ada? Ada dong. Ada itu. Karena guru itu kan bagian dari orang tua. Orang tua. Makanya saya keluarkan hadisnya ya. Nah, Al-walid salah satu. Orang tua itu ada 3. Man waladaka 1. Ini hadis loh ya. Orang yang melahirkan kamu. Yang nomor 2 man zawajaka, orang yang menikahkan kamu. Berarti ini mertua. Yang terakhir adalah man allamaka, orang yang mengajari kamu. Ini yang menarik, Pak. Apa? Beliau DPR. Bukan cuma sekedar hafal hadis, paham hadis dan bisa menginterpretasikan hadis. Artinya begini, kembali ke tadi itu ya. Seandainya bukan alumni pesantren, jadi DPR nggak bakal bisa seperti ini. Dan ini barokah saya. Nah, saya tanyakan kepada orang yang menyatakan bahwa mencium tangan itu bukan ajaran ya. Ya. Tadi sudah sebutkan saya dalil-dalilnya. Apakah menghormati guru itu tidak diajarkan dalam Islam? Diajarkan dong. Nah, terkait masalah menghormati, apakah itu ada rambu-rambunya? Tidak ada, bebas. Iya kan? Ya. Bebas kita menghormatinya. Maksudnya tidak ada rambu-rambunya seperti apa? Hormat itu relatif. Tergantung terhadap kondisi dan situasi budaya yang ada di situ. Sosial, konteks sosial berarti ya. Sosial kultur. Gitu contohnya kayak saya ingat. Contohnya kalau di Arab, di Arab megang kepala nggak masalah. Tapi jangan coba-coba. Indonesia. Saya megang kepala kamu. Caro. Atau begini, saya dulu di pesantren di Jawa Tengah. Ternyata beda di pesantren mana itu di Madura. Oh, di Madura. Di Madura itu pantangan untuk melangkahi kaki orang lain. Ya. Nggak boleh. Sampai ke paha, sampai ke perut. Di Jawa Tengah itu santai begitu. Nah, kalau saya pakai konteks Madura yang ada di Jawa Tengah, tengkar setiap hari saya. Masa seperti itu? Iya, di Jawa Tengah saya. Atau di Arab yang katanya tempatnya orang sholat saja dilangkahi. Iya. Dan itu kan nilai-nilai local wisdom. Nah, tapi kalau cium tangan ini menjadi common sense, menjadi kesepakatan para pondok pesantren dimanapun, bahwa salah satu bukti kita menghormati dan mencintai guru itu dengan cium tangan. Tapi tidak tertulis Iya, begitu. Makanya jadi, tidak ada lagi perbudakan di pondok pesantren itu. Makanya kemarin yang salah satu stasiun TV itu heboh karena apa? Sudah menyentuh hal yang sakral sebenarnya. Iya. Karena ada profan, ada yang sakral. Itu menyentuh yang sakral. Sedangkan guru itu kan seperti orang tua. Bukan orang tua itu
Dia bukan ya orang tua tetap orang tua, tapi ketika berbicara guru sama seperti orang di pondok manapun, bahkan di pondok modern Mat, sampai dia ada himnenya itu. Oh iya. Ibuku, misi sucimu kan ku junjung tinggi bersama. Pokoknya ada itu. Seperti itu. Tapi keunikan pesantren ini jangan pernah dihapus. Iya. Meskipun ada fitnah yang macam-macam itu. Karena memang pembelajaran dan untuk anak-anak kita. Masa dianggap salaman, cium tangan, dianggap feodal. Nanti anak kita salaman biasa kayak rektor. Itu kurang ajar. Apa jadinya kalau seumpamanya cium tangan itu dihapus? Halo bro. Halo. Artinya kategori masalah penghormatan itu jangan dipersoalkan. Itu merupakan nilai-nilai kearifan lokal gitu loh. Dan itu diatur dalam undang-undang kita dan undang-undang pesantren itu. Dia bebas untuk membuat kurikulum gitu loh. Selama ya tidak menyalahi undang-undang. Ya, Dan saya kira orang nunduk, orang mencium tangan itu tidak ada undang-undang yang tidak memperbolehkan. Mana saya ingin tahu undang-undang yang tidak memperbolehkan itu. Tapi ini Nggak ada. sebenarnya kalau kita berbicara pesantren, dari sejarah pesantren pertama itu kan dari Sunan Maulana Malik Ibrahim yang memiliki 2 santri, Sunan Ampel sama Sunan Giri kan ya. Nah, di sini berkembang dan yang mengembangkan pesantren itu sebenarnya raden-raden, para raja-raja yang tidak mau ikut berperang, tapi berdakwah melalui pesantren. Dan rata-rata di Madura juga ada, masih ada lora atau raden itu kan ya. Ya. Nah, jadi ada kultur sebenarnya sebelum pesantren itu ada. Dan kita kan sepakat ya Kak Baim ya bahwa keanekaragaman budaya ini adalah kekayaan bagi bangsa Indonesia. Kan begitu. Nah, yang ini lagi yang bikin saya ngilu itu. Roan dianggap apa tadi itu? Perbudakan. Bukan. Loh, ini yang mengatakan seperti itu berarti tidak tahu konsep Pancasila. Gimana? Coba saya tanya sekarang. Konsep Pancasila itu apa dasar utamanya? Gotong royong. Gotong royong, Pak. Loh. Kalau ingin tahu seperti apa gotong royong itu, ya seperti di pondok pesantren itu. Roan itu. Dan bener juga, roan itu gak mandang anak siapa. Anak siapa? Bahkan anak kiai pun yang mondok. Ya, istilah dulu gantung namanya di mana? Di gerbang. Di gerbang. Dan saya juga seperti itu. Ya kan Kak Ibrahim ini kan putra kiai kan? Nah, dulu Kemudian dimondokkan. dimondokkan. Kira-kira ketika di pondok, pastinya kan Kak Ibrahim ini ketika pulang di rumah sangat dihormati toh sama Iya. santri-santrinya. Kalau di pondok Sama semuanya. nggak dihormati kan? Sama. Nah, ini sebenarnya pembelajaran di pondok pesantren. Kalau dalam dunia hukum disebut dengan equality before the law. Ada kesamaan kedudukan di mata hukum. Dan itu terjadi di pondok pesantren. Saya waktu mondok adalah anaknya orang petani. Sedangkan teman-teman saya yang ada di kamar itu banyak lora-lora. Lora-lora. Ya, saya tidak sungkan dengan mereka dan mereka juga tidak mau dihormati. Sama. Semuanya sama gitu. Sama seperti dulu saya dulu Mas. Gimana? Ketika saya di Jepara itu, yang silat di Jepara, Darul Falah. Itu luar biasa. Itu putra-putra kiai-kiai nasional Yang mondok di sana. yang mondok di sana. Tapi apakah ketika di pondok Sama semuanya. Ketika melanggar ya digundul? digondol. Termasuk yang dulu pondok saya pertama itu di Alawin Perenduan. Anak putranya kiai ketahuan merokok, digondol, dibotak itu. Terlambat ke masjid dihukum. Kabur dihukum juga. Satunya diturunkan kelas, satunya dikeluarkan. Waktu malam tahun baru. Saya juga pernah bersihin got karena memang melanggar di pondok itu. Jadi framing terkait pesantren itu tempat feodalisme, perbudakan. Jadi harus memetakan dulu ke status sosialnya seperti apa. Makanya kan saya sampaikan tadi, Kak Sadul, menyamakan pondok pesantren dengan paham feodalisme itu tidak apple to apple. Artinya tidak membandingkan sesuatu pada sesuatu yang tidak selevel gitu loh. Iya, Jadi kita tidak bisa betul juga. luruskan itu. Jadi
feodalisme versi barat kemudian dibentukkan kepada Pondok pesantren. Pondok pesantren. Nggak masuk gitu. Tidak masuk ya. Tapi nyatanya sekarang itu banyak program-program pemerintah itu yang sebenarnya mengutip dari pondok Ya. pesantren. Contoh. Apa itu yang sekarang tuh namanya rumah Sekolah apa? rakyat. Sekolah rakyat. SR. Ya, sekolah rakyat. Artinya itu kan sudah 24 jam. Dan itu lebih ekstrim loh sebenarnya KSR itu. Ah, gimana? Guru kiainya menggunakan bukan anggaplah kiainya Ya, kiai ya, dan ya. ustadznya itu menggunakan seragam ala TNI sudah di sana itu. Oh iya? Iya. Dan itu dibatasi tidurnya jam segini, makannya jam segini. Lebih ekstrim dari pondok pesantren sebenarnya itu. Kalau kita pondok pesantren santai-santai aja. Santai-santai saja. Dan hikmahnya apa yang saya maksud? Berarti di satu sisi bahwa negara menganggap dan melihat pendidikan ala pesantren itu sangat berhasil dalam hal membangun karakteristik seseorang. Ya. Termasuk ini. Ini kan perokok semua nih. Al-Hisab. Alhisab semua nih. Ngopi dan sebagainya. Itu pertama ngerokok itu di pondok atau di mana itu? Kasih dulu. Saya sebelum Pak. Hah? Sebelum saya. Sebelum nyantri. Sebelum nyantri Pak, kemudian di pondok itu kan dilarang. Dua-duanya di pondok yang pernah saya tempuh itu dilarang merokok. Jadi emang saya tidak merokok sama sekali. Oh, beda dengan saya berarti. Ada nama. Kalau saya itu merokok itu waktu di pondok. Sama. Tapi pertanyaannya, apakah orang merokok itu negatif? Nah, ini lagi-lagi framing antara farmasi dengan kan begitu ya kan? Jauh kemana-mana. Iya kan? Ayo coba sekarang. Merokok itu, ini bahasa rokok ya, dalam konteks pondok ya. Merokok itu sebenarnya sama halnya kita menyelamatkan fiskalnya negara. Iya. Itu loh. Oke. Sekarang kita melebar ke rokok. Gitu. Jadi framing terkait feodalisme, perbudakan hari ini yang digencarkan oleh media sosial atau oleh buzzer itu sangat bertolak belakang jelas ya. Bahwa metodologi barat kemudian dibenturkan dengan pesantren. Metodologi barat kemudian disamakan dengan pesantren. Terkait akhlak dan sebagainya, menyungkem tangan sampai menunduk itu juga sangat tidak dibolehkan ya. Pertanyaan yang terakhir ini. Perbedaan mental setelah di luar pesantren. Kamu kan bertarung di dunia luar. Apa yang menjadi nilai lebih? Di pondok pesantren itu kan kita tidak takut lapar. Ya kan? Biasa kita lapar kan? Yang kedua juga di situ kita diajarkan untuk selalu kekeh. Kalau dalam pondok pesantren namanya istiqomah. Sampai ada istilah al-istiqomah itu khairum min alfi karomah. Kalau bahasa sekarang itu adalah dedikasi. Kita diajari berdedikasi. Yang ketiga adalah kita diajari untuk bertarung. Di dalam pondok pesantren itu kita diajari untuk menjadi petarung. Ya. Makanya ketika saya di luar itu ya tidak menghadapi dunia itu ya tidak gampang ngerengek ya. Ya tidak gampang ngerengek. Kalau di aktivis kan enggak berani mati takut lapar. Tapi kalau di pondok pesantren kan enggak begitu. Enggak. Enggak takut lapar, ya enggak takut mati. Nah, itu kan dedikasi sangat luar biasa, dedikasi hidup. Termasuk yang dialami sekarang. Ya kan? Iya. Robot tidak menjadikan pondoknya bubar kan? Iya. Malah kembali lagi Malah kan? kembali lagi. Artinya jangan sampai perbedaan antara pondok pesantren dan lembaga-lembaga lainnya. Yang terakhir begini. Termasuk ini. Ini kan Pak Dewan sekarang. Kemarin kan ada efisiensi. Ini salah satu dewan yang nggak pernah ngeluh. Nggak pernah mengeluh, tapi pasrah. Ya jadi istilahnya begini. Karena sudah terbiasa di pesantren. Jadi kan kata teman-teman itu mengeluh bahwa ada Perpres 1 2025 terkait masalah efisiensi. Nah, Teman-teman tuh banyak yang kelimpungan karena banyak anggaran-anggaran yang dipangkas. Ya. Kalau saya biasa aja. Karena sudah terbiasa dengan terbiasa lapar di pondok. Diajarkan. Cuman saya begini ya, nilai terakhir ya yang mau sampaikan ya. Ini agak serius sedikit Kak Sadul. Si, rokok saya habis. Oh, iya, Pesantren. Ya, pesantren.
Oke. Orang Indonesia ini kan ideologinya dan asasnya sebagai Pancasila ya. Ya. Dan orang yang berkuar-kuar bahwa pondok pesantren itu katanya apa feodal lah, perbudakan lah dan yang lain-lain, itu tidak Pancasilais begitu ya. Saya ingin membedah sedikit Pancasila. Nah, Mulai dari sila kelima, ya. Apakah nilai Pancasila itu ada di pondok pesantren? Satu, saya langsung ke sila kelima. Sila kelima itulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di pondok pesantren itu kita selalu diajari tentang masalah keadilan loh ya. Selalu diajari masalah keadilan. Siapapun yang melanggar akan ditazir. ditazir. Dan di situ juga kita diajari keadilan sosial itu artinya ketika teman kita lapar, Kita juga lapar. Kita juga lapar, wajib membantu. Iya, iya, Kan? iya, iya. Itu sila kelima itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu memang tertanam betul di pondok pesantren. Iya. Yang keempat, terkait masalah kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam promosi perwakilan. Di pondok pesantren ada istilah munadoroh, Oh, ada istilah muhawaroh. iya, iya, iya. Apakah itu tidak berdiskusi dan bermusyawarah? berdiskusi. Wajib itu masuk kurikulum itu, ya kan? Bahkan ada setiap malam itu. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Coba di dalam pondok pesantren, apakah kita tidak diajari untuk mencintai antara satu dengan yang lainnya? Mencintai. Menghilangkan kamu dari desa apa, dari provinsi apa, dari kabupaten apa? Nggak Apakah ada ada. perbedaan itu? Nggak ada. Kita diajari Sama. persatuan. Tidak ada Kita bentrok sama. antar Iya kan? daerah. Heeh. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana pondok pesantren yang tidak mengajarkan memanusiakan manusia? Enggak ada, semuanya diajarkan kok. Bahwa manusia itu adalah hayawanun natikun kan begitu ya. Ya, betul. Manusia adalah makhluk hayawan yang mempunyai Akal. akal. Apakah itu bukan memanusiakan manusia? Manusiakan manusia. Sila yang pertama, Ketuhanan yang apalagi nggak usah itu. dibicarakan. Nah, saya tanyakan apakah tadi itu nilai-nilai Pancasila itu Nggak ada di pesantren. enggak ada di pesantren? Ada, Pak. Malah langsung prakteknya itu juga. Iya. Bukan hanya sekedar teori kan. Jadi bagi orang yang pembenci pesantren itu ya sambil belajarlah tentang Masuklah pesantren. Masuk pesantren. Kadang-kadang Sebulan, 2 ya bulan. kita juga harus memaklumi mereka membenci atau mereka tidak membenci atau tidak suka karena tidak tahu saja. Bisa Ya. jadi seperti Nah, ini mungkin kita usaikan saja sore hari ini. itu. Iya. Semoga Pak Dewan ini tambah berjaya Amin, dan amin, amin, makin amin. tambah berkah dari saya. Sekian dulu semuanya. Kami dari podcast Teras Tengah. Teras Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewan Siap. waktunya.